Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isra Miati, Prodi Matematika NK 2018 Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kita dalam penggunaan C kuadrat K sampel menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebagaimana ini merupakan proyek saya di mata kuliah Statistika dan Parametrik. Untuk bunyi soalnya yaitu sampel acak independen 500 mahasiswa baru di sistem universitas negeri dan 500 mahasiswa baru di perguruan tinggi dengan waktu 2 tahun diambil dengan distribusi sebagai berikut. Nah, untuk sampelnya ada 2, perguruan tinggi dan universitas. Nah, untuk kategori usianya itu ada 4. Yang pertama kecil sama dari 17 tahun, yang kedua 18 sampai 19 tahun, yang ketiga 20 sampai 21 tahun, dan yang keempat besar sama dari 21 tahun. Nah, untuk di perguruan tinggi kita ambil kategori usia yaitu kecil sama dari 17 tahun itu sebanyak 65, di universitas kita ambil 75. Di kategori yang kedua yaitu usia 18 sampai 19 tahun, di perguruan tinggi kita ambil 265, di universitas kita ambil 310. Di kategori usia 20 sampai 21 tahun, di perguruan tinggi kita ambil 80, di universitas kita ambil 75, di kategori usia besar sama dari 21 tahun, di perguruan tinggi kita ambil 60, di universitas kita ambil 40. Nah, total masa-masa sampel ini adalah 500. Nah, total dari semua ini adalah 1000. Nah, bunyi dari uji hipotesis nolnya itu bahwa distribusi usia mahasiswa baru sama di perguruan tinggi dalam waktu 2 tahun dengan sistem universitas negeri. Nah, langkah yang pertama tentu kita buka dulu aplikasi SPSS yang ada di laptop dan di komputer kita. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Ini merupakan tampilan awal di aplikasi SPSS. Nah, untuk langkah yang kedua, di layar sebelah pojok kiri bawah terdapat 2 slide. Pertama, kita klik dulu slide variabel view. Nah, ini kita klik variabel view, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan awal apabila kita mengklik variabel view. Kemudian kita isi tabel ini sesuai dengan tabel yang ada di soal. Nah, untuk nama yaitu ada 3, kelompok sampel, kelompok usia, dan frek. Nah, kelompok sampel dan kelompok usia kita ketik atau kita tulis seperti ini. Ker underscore sampel, ker underscore usia. Untuk tipenya kita buat numerik, untuk lebarnya 8, untuk desimalnya itu 2 atau terserah teman-teman aja, selera teman-teman aja. Untuk labelnya kosong, untuk valuesnya ini. Nanti kita lihat rinciannya di values. Untuk tipe datanya itu kelompok sampel dan usia kita buat nominal, dan untuk frekuensi kita buat skala. Nah, untuk baris kelompok sampel dan kelompok usia rinciannya sebagai berikut. Nah, tadi kan ada tuh values. Nah, values di kelompok sampel ini dia. Karena sampel kita ada 2, yaitu 100 kita misalkan perguruan tinggi, 200 kita misalkan universitas negeri. Nah, untuk di kelompok usia, valuesnya itu ada 4 kategori, yaitu 100 kita misalkan 17, dan di bawahnya 200 kita misalkan 18 sampai 19 tahun, di 300 kita misalkan 20 sampai 21 tahun, 400 kita misalkan 21 tahun, dan di atasnya. Nah, untuk yang selanjutnya setelah kita mengisi slide variable view, lalu kita klik data view untuk mengisi tabel yang ada. Nah, kita klik data view. Mula-mula tampilan awal data view ini kosong. Nah, setelah kita isi sesuai dengan variable view, nah seperti ini. Di kelompok sampel yaitu ada 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, dikarenakan sampelnya kita ada 2. Di kelompok usia ada tuh 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Ingat ya teman-teman, kita mengisi kolom ini itu sesuai dengan desimal yang ada di variable view. Dikarenakan tadi saya memakai desimalnya 2, berarti saya ketik 100. Nah, 200, 300. Nah, untuk frekuensinya itu disesuaikan atau yang ada diketahui di soal. Nah, kita buat seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu setelah kita isi kedua slide ini yaitu tabel view dan variable view, lalu kita klik menu data yang ada di atas, lalu kita klik weight cases. Nah, menu data ini kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah akan muncul kata weight case, lalu kita klik weight cases ini.
Nah, akan muncul layar seperti ini. Kemudian kita klik frag, terus kita klik tanda panah sehingga kata frag ini akan, atau frag ini frekuensi ya teman-teman, akan pindah ke kotak. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia. Nah, kita klik frag ini atau frekuensi, lalu kita klik panah, otomatis frag ini akan pindah ke kotak ini. Tampilannya seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, ini setelah kita mengklik OK tadi. Nah, setelah itu kita klik menu Analyze, lalu kita klik Descriptive Statistik, lalu kita klik Cross Tab, maka akan muncul tampilan selanjutnya seperti gambar bawah ini. Nah, kita klik menu Analyze. Nah, ini. Nanti setelah kita klik ini, kan muncul tuh muncul nanti tampilannya, lalu kita cari descriptive statistik, kemudian kita klik itu, lalu kita klik cross tab. Nah, apabila kita klik cross tab, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini di kotak ini ada kelompok sampel, kelompok usia, dan frekuensi. Nah, ini merupakan tampilan setelah kita menekan atau mengklik cross tab. Nah, setelah itu kita klik sampel, kita klik tanda panah sehingga tampil akan berubah ke kotak row. Nah, ini dia. Tadi kan di sini ada tuh kelompok sampel ya. Nah, kelompok sampel itu kita klik, lalu kita klik tanda panah, otomatis kelompok sampel itu akan pindah ke kotak row. Begitu juga dengan kelompok usia. Apabila kita klik usia, lalu kita klik tanda panah ini, tanda panah yang di bawah ini, otomatis akan pindah ke kotak kolom. Nah, tinggallah di sini frekuensi. Setelah kelompok atau kotak ini telah terisi, lalu langkah selanjutnya kita klik statistik, lalu kita klik C kuadrat atau C squared, lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini dia, kita klik statistika yang ada di pojok kanan atas, kita klik ini akan muncul seperti ini, lalu kita centangkan C kuadratnya. Apabila telah tercentang C kuadratnya, lalu kita klik continue, selanjutnya kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan berubah seperti tampilan ini. Nah, ini merupakan hasil yang kita dapatkan melalui langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada 3 kolom, yaitu case process summary, ada cross table, ada C kuadrat test, yaitu uji kuadrat C kuadratnya. Nah, N-nya 1000 sesuai yang disoalkan. Nah, ini sama juga yang sesuai dengan soal juga. Nah, ini merupakan hasil dari uji C kuadratnya. Nah, dia 5,247. Dari sini, dari C kuadrat test ini dapat kita simpulkan, berdasarkan hasil yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa nilai C kuadrat hitung ternyata lebih kecil dengan C kuadrat tabel. Kenapa demikian? Kita lihat di sini. Nah, ini merupakan C kuadrat hitungnya. Nah, sedangkan untuk C kuadrat tabelnya kita lihat di sini. Sini ada 3. Untuk taraf kesalahannya itu kita ambil 5%. Nah, kita cek di tabel C kuadrat, ternyata C kuadratnya itu lebih besar dari C kuadrat hitung. Maka dengan demikian H0 diterima, sedangkan H-nya ditolak. Nah, dapat dikatakan bahwa distribusi usia mahasiswa baru sama di perguruan tinggi dalam waktu 2 tahun dengan sistem universitas. Nah, itulah langkah-langkah penggunaan C kuadrat kelas sampel menggunakan aplikasi SPSS. Nah, dapat hasil yang kita lihat di layar ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bermanfaat juga untuk teman-teman semua, terkhususnya untuk saya sendiri. Mohon maaf atas kesalahan, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.